Tegoknya. Ada sebuah lembah di neraka itu dan jahanam selalu menghindarinya setiap hari 400 kali berlindung tidak mau masuk situ. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang riya. Jadi ini neraka jahanam, di bawah neraka jahanam ada lembah. Itulah yang namanya asfala safilin. Aspalna, kerakna. Jadi di luhureun aya liwet, di luhureun dari aya pedah, di luhureun dari aya bawang, di luhureun dari aya naon da. Segitu ya, lawas. Tadi hana beta aya kerak nu nepi ka hideung, nya, geheng. Seperti itu. Yang namanya liwet itu emungeun kadinya. Sabab bakal geheng. Ini yang namanya jahanam enggak mau nyebur ke dalam si lembah itu. Legok lembah teh. Ya. Kemudian disebutkan disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Nabi Muhammad SAW bagi orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan karena Allah. Orang yang membawa kitabullah artinya orang yang ngaji dan orang yang sedekah tapi bukan karena Allah. Kira-kira Bapak Ibu termasuk enggak? Gimana cara ngetesna? Lamun aya pateguh bae ketinggali ngaji. Menebu pateguh mah terang ngaji ieu. Gitu. Pateguh ya. Kemudian dia sedekah. Sedekah nanti lamun aya nu ngajak kumpul. Lamun aya dicatat sedekah 100.000 di Padadan, 500.000 di Pateguh. Pasti ditulis ku Dede, pokok Pak Dede. Dede, paling kita geus nyumbang 100.000 kan gitu. Eta teh ria, Pak. Eta teh aspalna nara. Mata lamun dia sedekah tong ditanya-tanya. Geus we anu. Kumaha mendetik? Kumaha mendetik tong ditanya-tanya, Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dari yang kemarin nyumbang untuk membebaskan tanah itu sudah banyak yang bertanya, Bu. Yang tanah kemarin mau dipembangkan lagi enggak? Mau dibangun enggak? Kenapa? Ini saya mau ada lagi sedekah. Saya bilang sementara belum, Bu. Lain lagi Candi Parake. Ya, ini lagi Candi Parake kan saung salus-alus. Tamak ilmu penting hayang nanaon. Kemudian dan orang-orang yang bersedekah bukan karena Allah, juga bagi orang-orang yang beribadah ke Baitullah serta bagi orang-orang yang keluar dari jalan Allah. Jadi neraka jahanam yang paling bawah itu, neraka yang tidak mau neraka jahanam juga masuk, di si jahanam wembung tadinya, yaitu bagi 4 kelompok manusia. Satu bagi orang yang riya dalam melaksanakan ngaji, riya ngaji, jeung ria dalam sedekah. Ya, cek tarina gitu mending teu ngaji, lebih begitu banyak. Kan ria oge ini teh heula sugan we engke kenging hidayah Allah. Ya Allah, ternyata aku tuh ria. Sampai di sini ya Allah ria. Tidak akan ria lagi. Rek aya Pak Pak ngaji anger. Itu. Terus dia gue ya. Itu disampaikan Kanjeng Nabi. Apakah nanti setelah aku meninggal kalian masih akan tetap beragama Islam? Kan gitu. Apakah kalau saya tidak ada di sini masih ngaji kan ya? Itu benar. Berarti berarti bukan karena Allah, pertama karena demikian juga saya ngaji teh lamun araya ibu bapak mun ibu bapak teh ngaji kan gitunya. Aya gitu kira-kira. Jadi aya nu ngaji karena jamaah. Pernah kan aya ustad populer terkenal baheula ayeuna mah geus melepas teu waniun mayar TV ge teu naoneun si eta mah duit unggul. Begitu datang kan diberi 5 juta. Nah, padahal dia menurut pengakuannya 20 juta tarif. Ngamuk, Pak. Ini melecehkan, saya kan ustaz tingkat nasional. Kan gitunya. Alhamdulillah aya geus urang menang deui. Tapi aya nu DP nepi ka aya masyaallah, ustaz luar biasa rezekinya di mana-mana. Setiap mau berangkat cium tangan ibunya dulu selagi ibunya masih ada ya. Begitu meninggalnya ibunya meninggal dalam keadaan beliau sedang berdakwah, sedang ceramah dikasih tahu ibunya meninggal, apa yang terjadi? Ibu saya meninggal, mohon doanya dari semuanya. Allahumma ighfirlah warhamha wa'afi wa'fu anha. Lanjutkan ceramah. Kenapa? Percuma aja balik tengah malam. Besok pesawatnya nanti atur aja oleh yang lain. Besok saya berangkat. Luar biasa. Bisa nggak Bapak Ibu gitu?
Oh ibu langsung rawali, kunaon ibu tengah mesti, atuh ibu mau naon urusan, nah ibu mau jangan ngaji, ya mau kakara pau, oh geus teu ngaji, kan gitu ya, saat gitu teh pak, ngaja ditepikeun, karena ulah nepi ka aya bahasana, lamun pau masjid Al Ikhlas mah sepi, la ilaha illallah, berarti itu karena lain karena Allah atuh masjid ieu teh nya, leres bu, kasinir teh bu, kita kasinir, ya. Sukan isukan tengah jadi ya. Bagi orang-orang yang membawa kitabullah dan orang-orang yang bersedekah bukan karena Allah, itu yang dua ya. Ngaji tapi bukan karena Allah, kemudian sedekah bukan karena Allah. Dan bagi orang yang haji bukan karena Allah dan orang yang keluar dari jalan Allah yaitu untuk keluar di jalan Allah tetapi dia ria, yaitu orang yang perang tapi bukan karena mengharap ridho Allah. Sigana arah suka ya orangnya kan ya. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Nu'aim memberitahu kami, Al-A'masi memberitahu kami dari Amr bin Murrah, dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah. Lalu mereka menyebut perihal riya. Lalu ada seorang yang berkunyah atau berjuluk Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW berkata. Jadi ketika dibahas tentang riya, ada seorang yang mengatakan begini. Barang siapa memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal itu kepada makhluknya, serta menghinakan dan merendahkannya. Maksudnya, lamun amal dibeja-beja. Bapak Ibu, asal amal dibeja-beja, diuar-uar, itu tinggal itu masjid itu menara nanti abdi. Hari tamat waktu masjid itu tuh dibangun itu abdi 20 sak semen tadi. Gitu kan, selain gitu. Tapi bagaimana kalau yang mengumpulkan dananya yang mengumumkan? Gak apa-apa silakan. Ini dari Bu Tatang ada 50 sak semen, dari Pak Teguh ada 2 sak semen, dari Pak Dede ada 20.000, dari Pak Uum, nah gitunya. Tenang itu bukan untuk menghinakan orang lain, karena apa? Manusia sesuai kadarnya. Bisa jadi yang 50 sak semen itu karena dia, tapi yang 20.000 karena ikhlas. Yang mulia yang mana? Yang 20.000 karena ikhlas. Jadi jangan diukur dari banyak sedikit. Namun pada dengan 20.000 harita boga duit dengan 30.000, 10.000 ke di bawah kaimah. Kan gitunya. Tapi anu 50 sak menyumbang harita teh manehna kerja di pejabat gubernur Jawa Barat. Duit loba tapi lain duit manehna. Nanti tahu anak buahna bukan itu tuh 50 sak. Jadi kan gitu. Gitu Pak. Makanya Bapak Ibu kalau membangun sesuatu termasuk saya membangun ini, saya tanya dari mana duit ini? Tersinggung tak Pak Tatang mendikitukan, mau lamun soleh. Tapi lo nggak usah lamun bunga cokot deui. Tapi lamun sambil bisik-bisik cek Pak Tatang teh Pak kalau kurang material lagi bangun itu nanti ambil aja pada asik, saya yang tanggung jawab. Gitu. Nyokot orang terus pada itu. Ay barang bis nyokot pada nih tadi nagih. Dia tagih ya lah pada nih. Sumbingan ka Pak Tatang. Tang ieu Pak. Mana beda tuh agung gitu, artinya menteri keluar. Jadi harus jelas Pak. Kalau ada seseorang yang menyanggupi atau memberikan sesuatu, jelas. Kalau perlu ada kwitansi, tanda terima. Kenapa harus jelas? Itulah koruptor para menteri yang ketangkap itu karena tidak jelas. Ya, karena buat yang ngicipan, itu teguh diurus. Pas diurus 500 juta dikirim. Itu dede urus 200 juta dikirim. Pas duitnya leungit, kemana tuh? Karita Pak. Di mana? Di hotel. Di hotel berarti CCTV. Itu Pak Hari teh ketemunya di basement. Kok pernah dipindahkan tidak koper mobil abdi karena koper mobil manehna. Jadilah Menteri Pertanian ditewak. Kan gitu. Jadilah Menteri Kominfo ditewak. Gitu Pak ya. Ibu teh nonton TV teh lah nonton TV sinetron bungkul Bu. Lihat wajah-wajah para koruptor. Ya. Juga diriwayatkan dari Gundar dan Yahya al-Faton, dari Su'bah, dari Amr bin Murrah, dari seseorang dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad SAW, dan apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat riya
bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan karena Allah, lalu orang-orang melihatnya, kemudian ia merasa kagum atau gembira. Nah, jadi asal nama karena Allah, bukan nama ikhlas. Tapi begitu ketemu Pak Teguh, Pak Dede, aduh Pak Dede hebatnya nyumbang. Nah, merasa bangga aja, itu termasuk ria. Kira-kira usah gitu terang. Atau sebaliknya, ketika Pak Dede ada nyumbang dengan sakit itu, merasa terhina, itu sama dengan ria, bukan karena Allah. Orang yang karena Allah mah dihina tetap tersenyum, dipuji tetap tersenyum. Dan kalau ada calon presiden yang dihina tersenyum dan juga dipuji tersenyum, maka pilih. Tapi ulah karena terpaksa senyum karena sancuy. Enggak, lain begitu, Bu. Lain. Amit-amit ya Bang Bayi, Bu ya. Negara orang regian kayak gitu, ya. Kemudian berikutnya, dan yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut merasa terkagum olehnya. Lebih lanjut, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, kemudian dia mengatakan hadis itu gharib. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sedekah jangan terhalang oleh rame atau tidak. Rame atau tidak tetap lakukan. Ya, dipuji orang tenanawan, dipuji tenanawan. Itu yang namanya dapat dua pahala. Pahala terang-terangan dan pahala sembunyi-sembunyi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan enggan menolong dengan barang berguna, maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak juga berbuat baik kepada sesama makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan membantu orang lain, padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi. Ini yang paling gampang, Bu. Contohnya taraje. Tahu nggak Bu taraje? Tangga. Kira-kira di kampung semua rumah punya tangga nggak? Enggak. Lu buka tangga mah biasanya dengan saurang. Ayeuna baru gerakan-gerakan ke sini yang punya tangga itu biasanya di kantor RW. Nah, ayah ini tangga. Nah, itu ke belakangan sini. Sehingga di masing-masing rumah tidak ada. Dulu mas selalu dalam satu kampung ada yang punya taraje satu orang. Nah, ketika dipinjam taraje itu, karena dia merasa Pak Teguh atau diberengin bulan. Nah, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Tidak meminjamkan barang yang berguna. Padahal tar aja. Ruksak udah belum balik. Tuh. Anger keneh gitu. Tapi ku sawab keheul tak Pak Teguh mah teu diberengin jeung. Tapi lamun padanan mah ditawaran, padanan tuh tar aja di abdi kan gitunya. Sawab naon? Padanan mah sok ngirim duit. Kan gitu. Jadi gitu Pak. Ini bagus ya perumpamaan-perumpamaan. Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan kikir untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan. Jadi kalau tadi urusan taraje, taraje itu kan untuk kemaslahatan bersama. Ya, contoh sekarang adalah bayar zakat. Zakat kan untuk bersama. Ya, tidak mau bayar zakat itu termasuk yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Ibnu Abi Nazir meriwayatkan dari Mujahid, Ali berkata, al-ma'mun berarti zakat. Al-Amas dan Syu'bah meriwayatkan dari Hakam dan dari Yahya bin Al-Haron bahwa Abul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Maka dia berkata, yaitu barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik, itu berupa kapak maupun kuali. Nah, kapak jeung kuali. Kira-kira semua orang punya kapak teu? Pati ketupuk kermelahan suluh atau kuali. Kira-kira semua orang punya kuali teu? Nah, kan lamun hajat biasanya mah butuh kapak, butuh kuali. Kan itunya. Lamun rek dipinjem nu hajat dan mereka tidak suka tidak mau nginjemin. Tuh atuh nginjem tuh kapan bukan maneh nama cenah katel gede. Cek nu sejen teh. Atos ka ditu mun teu dipasihan namu cek pada lantai aling ku aing kan gitu kan aing kepada dan dibikeun aing ke Teguh manteu kan gitu nya kan Pak Teguh poe aing mah bagian Teguh nu teu kabeh bayang pada dan daya kabehnya si ngamuk pada kan kayaknya tar bagian halus
Jadi yang dimaksud dengan al-maun di sini diartikan dalam arti luas adalah tidak membayarkan yang seharusnya, yaitu tidak mau membayar zakat atau tidak mau meminjamkan sesuatu. Tadi di kita yang paling umum taraje. Di sini di dalam di sana di waktu itu adalah kuali, masak gede bu, ingin nasi kebuli gitu ya, dan kampak. Kira-kira di kita apa lagi pak? Linggis kan, lencong, pacul, itu sama ya. Barang-barang yang tidak semua orang punya, tetapi kadang orang memerlukan, tapi sewaktu-waktu. Majikan mah tidak termasuk bu, sama barang berguna tapi udah dipinjamkan. Ya, ini kan kita langsung pinjamkan pemajikan punya. Kemudian Al-Mas'udi meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Abdul Abidin bahwasannya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang al-maun, maka dia menjawab, yaitu barang yang biasa diberikan antar sesama manusia, baik itu berupa kapak, kuali, ember, ragaji, taraje, pacul, lencong, tadi ditambahkan itu dan semisalnya ya. Sedangkan Ibnu Jarir berkata, kami kami para sahabat Muhammad SAW pernah berbicara bahwa al-maun adalah ember, kapak dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Jadi kebersamaan. Ya. Khalid bin Aslam memberitahu kami, An-Nadar bin Samil memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Iyad menyampaikan seperti itu dari para sahabat Nabi SAW. Al-A'masi menceritakan dari Ibrahim, dari Al-Haris bin Suwaid, dari Abdullah bahwasannya dia pernah ditanya tentang al-ma'un. Maka dia menjawab, yaitu barang-barang yang biasa dipinjamkan sesama mereka dalam satu kampung, baik itu kapak, ember, dan sebagainya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sedang kami membicarakan tentang al-ma'un, yaitu menahan atau tidak mau meminjamkan ember dan yang semisalnya. Dan yang senada juga telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dari Qutaibah dari Abu Awanah dengan sanadnya, dan lafaz An-Nasai dan Abdullah dia berkata, setiap kebaikan itu sedekah, dan kami mengkategorikan al-maun pada masa Rasulullah SAW sebagai peminjaman ember dan kuali. Jadi meminjamkan itu sedekah, Bu. Jangan lupa, meminjamkan barang itu sedekah. Artinya membantu orang meringankan kerjaannya. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku memberitahu kami, Affan memberitahu kami, Hamad bin Salamah memberitahu kami, dan dari Hashim, dari Jur, dari Abdullah, dia berkata, al-ma'un adalah barang-barang yang biasa dipinjamkan, yaitu kuali, timbangan, dan ember. Timbangan, Bu, namun kilo entog, lah, ayah ratu, maulah punya. Orang ada yang datang, dia datang, yang punya warung, umpamanya telah punya warung, orang datang mau jual beli, dia katakanlah beli cecenet di tetangganya, atau beli takokak dari tetangganya, atau beli buah markisa dari tetangganya. Sabar sekilo bu, sekilonya 10.000, tapi abdi mah yang di kilo, kan gitunya. Dibawa ke tehela namu timbangan, apalagi andong saya, nah itu kan. Terus gitu pak. Pak, namun tangan aja, bade naon, bade ngalapet teuy, lah hilapnya peuteuina. Nah itu bukan sedekah gitu, Bu. Aslinya kelakuan orang itu nya. Sok hayang nyaho urusan batur. Padahal nginjeumkeun mun mereka mendem. Gitu Ibu ya. Gitu Bu ya. Oh, alhamdulillah Bu, saya pernah di Jawa Tengah, saya pernah di Jawa Timur. Kelakuannya kayak gitu juga, Bu. Begitu kita pinjam sesuatu, nah, pinjam ya. Apa? Mau apa, Pak? Tuh, pinjam gantar, Ibu. Gantar apalagi nyolok bambu kan, nyolok bambu, nyolok buah. Kan tidak semua orang punya. Pinjam. Gitu. Sudah selesai. Ambil apa, Neng? Jambu. Mana jambunya? Dia pinjamnya gantar, yang ditanya dan nurus tunjung begitu ya, Bu. Ya, pengen tahu nurus tunjung kan gitu. Karina nurus tunjung teh. Ibnu Abi Nazih berkata dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dan enggan menolong dengan barang berguna atau tidak mau menolong dengan orang berguna, yakni barang-barang perabotan rumah.
tangga. Demikian pula yang dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah mengatakan kepala atau bagian paling tinggi dari al-maun adalah zakat dan bagian paling bawahnya adalah saringan, ember dan jarum. Bagus ya. Kalau begitu disediakan peminjaman jarum itu, Bu ya. Tapi tak perlu bayar, Bu. Tak teguh disediakan memotong jin. Permak jin gratis itu di Pak Teguh. Insya Allah laku. Sudah datang teh bawana levis. Itu maksudnya jin. Jin beneran gitu. Permak jin gitu ya. Dan diriwayatkan oleh Ibu Abi Hatim dan apa yang dikemukakan oleh Ikrimah itu adalah baik karena ia mencukupi atau mencakup semua pendapat secara keseluruhan dan semuanya kembali kepada satu hal, yaitu keengganan memberikan pertolongan dalam bentuk harta maupun barang-barang yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu kalau punya sesuatu, punya sekop, nah kalau sekarang kayak ini nih di masjid kan punya nih namanya lori, dorongan untuk pasir ya. Kalau ada yang mau pinjam, pinjemin aja. Tapi kalau ada yang nanya berapa tarifnya, masukkan ke keropak masjid. Aduh, tuh jelas itu sabar apa? Mun jelas tong ieu. Itunya yang mau nanya tarif bari-bari nyaho teh mau kan berarti eta teh teu ecreug jelema kitu teh Bu ya. Alias nurus tunjuk. Jadi kalau pinjam meminjam harus jelas, Bu, nambut obeng. Pak, nambut obeng. Ya, itu. Itu udah selesai kembalikan. Pulang nepika nu nginjem, nu dipinjemin malah anu nguliling neangan. Dia tuh usahanya. Nah, kan gitu ya. Hati-hati, ayah manusia model gitu, Pak. Sekali nginjem tanda naik mulangkeun. Ya. Padahal kasus begitu teh. Oh, nginjem linggis geus we. Mandi ngejebur kayak itu dahar nu boga nanti butuh ari linggis ke mana? Dipinjam kepada dan cing atuh cenah ka ditu izin kepada dana tungtung nama sami dua tapi ka 2 bulan mending meuli deui we lah gitu ka pasar Kanoman. Itulah yang saya lakukan Bu. Kalau ada tetangga yang pinjam terus nggak ngembaliin nggak usah riweuh Bu. Ya, dan baik sampai ketemu di akhirat. Itu Bu ya. Meuli deui teu mahal ieu. Ya. Gitu Pak Dede. Pak Dede usah pinjam naon tadi. Tara. Tapi masuk ini kepada Dede, pinjam tenaga tapi telah dibayarkan gitu ya. Tagih mata oge ya. Ibu-ibu ya osok Bu, hati-hati lagi ngaji, nambut kaca soca. Osok itu Bu? Tara. Osok, tara make kaca soca, ieu mah nu make pinjam kaca mata. Udah dipinjam balik, udah dipakai terus ke sama teh. Dapat. Ari si ibu teh dah ngarasa berenang abdi madu sama tak abdi. Monyong ibu datang abdi Bu naon Bu mana teh sama tak abdi ditamu tubuh lilis nah itu balikan kacamata daripada ketemu di akhirat kan gitu. Astagfirullahaladzim manawi tanu abdi kan gitu banyak asal gitu Bu asli ya. Yuk kita syukuri bahwa hari ini kita baca surat Al-Maun dan dari Al-Maun ini hindari 5 perbuatan yang menyebabkan kita termasuk yang akan disebut sebagai mendustakan agama dan tidak percaya kepada hari akhirat. 1, menghardik anak yatim. 2, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. 3, sholatnya asal-asalan atau lalai. 4, ria atau ingin kapuji kubatur. Dan 5, tidak membantu orang lain dengan meminjamkan barang-barang yang dia miliki dan masih dibutuhkan. Insya Allah. Yuk, mari kita sama-sama akhiri dengan zikir, sholawat dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul hadil nabi. La ilaha illallah. Al-Maliqul Muhammadur Rasul.
Shadiqul Qadil. La ilaha illallah. Ahmadun Rasul. Shadiqul Qadil. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل وسلم. قال إن أحمد مصطفى سيد المرسلين